Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem saraf. Jadi sistem saraf merupakan sistem yang paling kompleks secara histologis dan fisiologis di dalam tubuh manusia dan dibentuk oleh jejaring yang disusun atas miliaran sel saraf atau neuron. Sistem saraf ini dibagi menjadi sistem saraf pusat dan juga sistem saraf kecil. Nah, jadi sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang. Sementara sistem saraf kecil terdiri dari sistem saraf somatik dan juga sistem saraf otonom. Nah, jadi sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuh kita. Misalnya, saat tangan kamu melakukan refleks diri itu tanpa kamu sadari merupakan tugas dari sistem saraf pusat. Otak dan sumsum tulang belakang yang menjadi sebagai pengendali tubuh manusia berada pada sistem saraf pusat. Karena sistem saraf pusat mampu mengolah informasi atau rangsangan yang diperoleh dari indera-indera tubuh. Informasi dan rangsangan tersebut disebarkan ke seluruh tubuh, sehingga tubuh kamu bisa merespon gerakan apa yang harus dilakukan ketika menerima informasi tersebut. Nah, selanjutnya bagian dari sistem saraf pusat. Yang pertama itu ada otak. Otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun oleh jutaan sel saraf. Permukaan otak manusia yang berlipat-lipat mampu menyimpan lebih banyak neuron dibandingkan otak yang memiliki permukaan yang mulus seperti pada sebagian besar hewan. Berkat permukaan otak yang berlipat-lipat ini, manusia bisa memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi dibandingkan hewan. Otak pada manusia memiliki 3 bagian, yaitu otak depan, otak besar, dan juga otak belakang. Otak besar atau otak bagian depan manusia disusun oleh cerebrum. Cerebrum merupakan bagian yang paling besar pada otak manusia, sehingga disebut sebagai otak besar. Cerebrum atau otak besar itu menjadi bagian otak manusia yang menentukan dasar-dasar kebutuhan manusia. Selanjutnya kita bahas otak bagian tengah. Otak bagian tengah yang biasa disebut mesencephalon, posisinya ini sejajar dan lebih dekat dengan mata dan telinga. Karena lebih dekat dengan mata dan telinga, tugas mesencephalon ini berkaitan dengan pendengaran dan juga penglihatan kita. Nah, selanjutnya itu ada cerebellum atau otak kecil. Cerebellum sendiri mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Bila ada rangsangan yang merugikan atau berbahaya, maka gerakan sadar yang normal tidak mungkin dilaksanakan. Otak dan sumsum tulang belakang memiliki 3 material esensial, yaitu yang pertama ada badan sel. Badan sel yang membentuk bagian material kelabu atau substansi grisea. Nah, lalu yang kedua itu ada serabut saraf. Serabut saraf yang membentuk bagian materi putih atau substansi alba. Dan yang terakhir ada sel neuroglia. Sel neuroglia yaitu jaringan ikat yang terletak di antara sel-sel saraf di dalam sistem saraf pusat. Walaupun otak dan sumsum tulang belakang mempunyai materi sama, tetapi susunannya berbeda. Pada otak, materi kelabu terletak di bagian luar atau kulitnya atau korteks.
Pada sumsum tulang belakang, bagian tengah berupa materi kelabu, berbentuk kupu-kupu. Sedangkan bagian korteks berupa materi putih. Nah, selanjutnya ada sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer ini adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel membawa informasi dari sistem saraf pusat. Sistem saraf ini terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa sistem saraf tepi ini memiliki dua cabang, yaitu sistem saraf somatik dan juga sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik terutama merupakan sistem motorik, yang semua sistem saraf ke otot. Sedangkan otonom merupakan sistem saraf yang mewakili persarapan motorik dari otot polos, otot jantung, dan juga sel-sel kelenjar. Otonom ini terdiri dari dua komponen fisiologis dan juga anatomis yang berbeda, yaitu sistem simpatik dan juga sistem parasimpatik. Nah, selanjutnya itu ada neuron. Neuron merupakan unit fungsional baik dalam sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi. Kebanyakan neuron terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada badan sel. Badan sel atau perikarion yang merupakan pusat trofik atau sintesis untuk keseluruhan sel saraf dan juga menerima stimulus. Badan sel atau perikarion adalah bagian neuron yang mengandung inti dan sitoplasma di sekelilingnya dan tidak mencakup prosesus sel. Badan sel sendiri memiliki suatu RE kasar yang tersusun berupa agregat sisterna paralel. Di sitoplasma di antara sisterna terdapat banyak poliribosom yang memiliki kesan bahwa sel-sel ini menyintesis protein struktural dan protein untuk transport serta sekresi. Badan sel juga bertugas untuk menerima rangsangan dari dendrit, kemudian meneruskan rangsangan tersebut ke akson atau neurit. Kedua ada dendrit. Dendrit adalah prosesus panjang yang dikhususkan untuk menerima stimulus dari lingkungan, sel-sel epitel, sensorik, atau neuron lain. Dendrit sendiri umumnya pendek dan juga bercabang-cabang mirip dengan pohon. Dendrit sering diselubungi oleh banyak sinaps dan merupakan tempat penerimaan sinyal dan juga pemrosesan utama di neuron. Nah, kebanyakan sel saraf memiliki banyak dendrit yang sangat memperluas daerah penerimaan sel. Percabangan dendrit memungkinkan sebuah neuron untuk menerima dan mengintegrasi sejumlah besar ujung akson dan sel saraf lainnya. Nah, di dalam sel saraf, fungsi dari akson dan dendrit ini sangatlah penting. Namun, keduanya memiliki perbedaan masing-masing. Dan yang ketiga, ada akson. Akson yang merupakan suatu prosesus tunggal yang dikhususkan untuk menciptakan atau menghantarkan impuls ke saraf lain, atau seperti sel saraf, sel otot, dan juga sel kelenjar lainnya. Akson sendiri merupakan cabang silindris dengan panjang dan diameter bervariasi, sesuai dengan jenis neuronnya. Akson umumnya merupakan prosesus yang panjang, contohnya seperti akson sel motorik. Di medula spinalis yang mensarafi otot kaki harus memiliki panjang hingga 100 cm atau kurang dari 40 inci. Nah, pada neuron memiliki sinaps. Sinaps juga berperan dalam transmisi satu arah dari neuron ke sel lain dan memastikan bahwa transmisi berlangsung dalam satu arah.
Sinaps merupakan tempat terjadinya kontak fungsional antar neuron atau antara neuron dan sel efektor lainnya. Fungsi sinaps adalah mengubah suatu sinyal listrik atau impuls dari sel prasinaps menjadi sinyal kimia yang bekerja pada sel pasca sinaps. Secara morfologis, berbagai tipe sinaps ditemukan di antara neuron. Yang pertama, jika sebuah akson membentuk suatu sinaps dengan badan sel, sinaps ini disebut dengan sinaps aksosomatik. Yang kedua, dengan suatu dendrit disebut dengan aksodendritik. Dan yang ketiga, atau dengan akson disebut dengan aksoaksonik, seperti pada gambar berikut ini. Neuron dan proses-prosesnya memiliki ukuran dan bentuk yang sangat bervariasi. Berdasarkan jumlah dan prosesus yang berjulur dari badan sel, kebanyakan neuron dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada neuron multipolar. Neuron multipolar yang memiliki sebuah akson dan dua atau lebih dendrit. Kebanyakan neuron di tubuh adalah multipolar. Yang kedua, neuron bipolar. Neuron bipolar dengan sebuah dendrit dan sebuah akson. Neuron bipolar ditemukan dalam retina dan mukosa olfaktorius dan di ganglion cochlear atau telinga bagian dalam dan ganglion vestibular. Di tempat-tempat tersebut, neuron bipolar masing-masing mengurus indera, penglihatan, penghidup, dan juga keseimbangan. Nah, yang ketiga ada neuron pseudounipolar. Neuron ini memiliki sebuah prosesus yang bercabang di dekat perikariotik dengan cabang panjang yang terjulur ke ujung perifer dan yang lainnya terjulur ke sistem saraf pusat. Selanjutnya neuroglia atau sel glia. Sel glia 10 kali lebih banyak di otak mamalia ketimbang di neuron. Di sistem saraf pusat, sel-sel glia ini mengelilingi sebagian besar neuron yang biasanya jauh lebih besar daripada sel glia. Dan prosesus akson serta dendritnya yang menempati ruang antar neuron, kecuali di sekitar pembuluh darah besar. Di dalam sel glia terdapat 6 jenis, yaitu yang pertama ada oligodendrosit, yang kedua atrosit, yang ketiga sel ependim, yang keempat ada mikroglia, yang kelima sel Schwann, dan yang keenam ada sel satelit ganglia. Yang pertama oligodendrosit. Oligodendrosit membentuk selubung mielin yang merupakan insulator listrik neuron pada sistem saraf pusat. Oligodendrosit menjulurkan prosesus yang membungkus sejumlah bagian aksori dan menghasilkan selubung mielin. Oligodendrosit merupakan sel glia yang dominan di substansi alba pada sistem saraf pusat. Tetapi prosesus tersebut tidak terlihat dengan permulasan mikroskop cahaya, karena oligodendrosit biasanya tampak sebagai sel kecil dengan inti bundar yang terkondensasi dan sitoplasma yang tidak terpulas. Nah, yang kedua ada atrosit. Atrosit adalah sel berbentuk bintang dengan banyak prosesus yang menjalar dan unik untuk sistem saraf pusat. Atrosit dengan sedikit prosesus panjang disebut dengan astrosit fibrosa dan terdapat di substansia alba. Astrosit protoplasma dengan banyak prosesus bercabang pendek ditemukan di substansia grisea. Astrosit juga memiliki peran suportif bagi neuron dan sangat penting untuk pembentukan sistem saraf pusat,
sesuai selama perkembangan janin dan embrio. Karena terutama yang berada di substansia grisea, astrosit adalah sel glia yang paling banyak diumpai dan dimiliki banyak perbedaan morfologis dan fungsionalnya. Yang ketiga ada sel ependim. Sel ependim adalah sel epitel kuboid atau silindris rendah yang melapisi ventrikal otak dan kanalis centralis di medula spinalis. Pada lokasi tertentu, ujung aplikal sel ependim memiliki silia yang memudahkan pergerakan cairan cerebrospinal atau CSS atau mikrofil panjang yang tampaknya terlibat dalam absorpsi. Selanjutnya ada mikroglia. Mikroglia adalah sel kecil memanjang dengan prosesus pendek yang irregular berjumlah lebih sedikit daripada oligodendrosit atau artrosit, tetapi tersebar lebih merata di seluruh substansi alba dan grisea. Mikroglia merupakan tipe dari sel glia yang termasuk bagian dari sistem imun bagi sistem saraf pusat. Mikroglia akan terjadi proses inflamasi ataupun proses degeneratif yang mampu mempengaruhi sistem saraf pusat. Mikroglia berasal dari jaringan sumsum tulang yang sama dengan yang menghasilkan monosit. Selama perkembangan masa mudiga bermigrasi ke sistem saraf pusat, tempat-tempat sel ini berdiam diri sampai diaktifkan oleh infeksi atau cedera. Dalam keadaan istirahat, mikroglia adalah sel berbulu dengan banyak cabang panjang yang memancar keluar, yang membantu neuron dan sel glia lainnya bertahan hidup dan tumbuh. Selanjutnya ada sel Schwann atau neurolemosit. Sel Schwann hanya ditemukan pada sistem saraf tepi dan memiliki interaksi trofik dengan akson dan memungkinkan mielinisasinya seperti oligodendrosit pada sistem saraf pusat. Sel Schwann juga merupakan jenis sel glia yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk selubung mielin pada sel saraf. Sel Schwann namanya diberikan sesuai dengan nama penemunya, yaitu Theodor Schwann, seorang ilmuwan dari Jepang. Pada sistem saraf pusat, tugas dari sel Schwann ini dijalankan oleh sel oligodendrosit. Selanjutnya ada regenerasi dan plastisitas jaringan saraf. Meskipun pada umumnya stabil, sistem saraf memperlihatkan plastisitas pada orang dewasa. Plastisitas ini sangat tinggi selama perkembangan embrio, saat terbentuknya sejumlah besar sel saraf dan sel-sel yang tidak bersinaps dengan neuron lain akan menghilang melalui apoptosis. Pada mamalia dewasa, setelah terjadi cedera, sirkuit saraf dapat tersusun kembali melalui pertumbuhan prosesus neurori yang membentuk sinaps baru.